kembali ke awal lagi gitu kan. Ya itu nggak nyaman memang. Tetapi saya waktu itu sudah sangat ini ya, bulat gitu keputusan saya. Iya, itu banyak orang yang terjebak di situ sih, Pak. Iya. Ya, karena dia nggak berani mengambil keputusan itu biasanya sih benar, ya. Benar. Bayangin saya mengambil keputusan itu di kepala 3 coba. Yang nggak semua orang berani. Iya, iya. Dan saat itu saya juga sudah berkeluarga. Ya banyak hal gitu yang menjadi dilema gitu. Betul, sebenarnya. Pasti yang dipertimbangkan tuh banyak banget kan. Cuman saya udah bilang ke pasangan saya bahwa hal ini yang harus kita tempuh. Iya, ya sudah, saya telan bulat-bulat gitu konsekuensinya. Ya awalnya kita misalnya makan, belanja di mall, terus kita harus mengganti hal itu semua gitu ya, mulai belanja di pasar gitu kan, cari diskonan gitu. Ya sudah berubah gitu pola hidup kita. Awalnya nyesek juga gitu. Itu yang nggak bisa orang ketahan tuh. Nggak semua orang bisa, Bung. Nggak semua orang bisa. Iya, orang tuh jenuh, tapi tetap dilakukan karena keterpaksaan itu. Ya apapun yang karena keterpaksaan pasti nggak enak. Iya, karena ketika dia tahu tidak bisa bekerja akan mengalami hal seperti itu. Benar. Karena saya waktu itu keputusan saya hanya satu, lebih banyak mudaratnya. Lebih banyak manfaatnya. Kuat ya alasannya Pak. Jadi hitam putih aja. Betul. Alasan saya. Karena kalau saya nggak seperti itu, ya saya akan selamanya takut mengambil keputusan. Ya sudah, bismillah aja gitu ya. Saya memilih jalan yang berliku-liku gitu. Ekstrim banget. Karena di kepala 3 itu saya mulai lagi dari titik nol. Iya, betul. Tetapi ya sudah, ini saya pikir ya perjalanan kehidupan saya lah yang saya rasa insya Allah gitu, kalau niatnya benar ada manfaatnya. Iya. Ya tapi alhamdulillah gitu. Kan Nabi Muhammad juga pernah bilang ya, apabila suatu pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Nah masa kita mau nunggu kehancuran kita sih? Di situ aja gitu. Iya. Nunggu kehancuran itu bukan ini loh, bukan misalnya kita punya banyak materi terus kita tiba-tiba jatuh miskin, bukan itu. Iya, bukan itu aja. Betul. Tapi kehidupan kita yang sesungguhnya, ya. Karena hidup di dunia ini kan sementara. Masa kita pengen sih selama kehidupan kita menderita gitu? Ya meskipun orang katanya, rumahnya gedongan, terus mobilnya keren-keren. Itulah gitu ya. Akhirnya karena kita ingin mempertahankan kehidupan seperti itu, kita mengorbankan banyak hal. Iya, betul. Ya, kadang kita mencari dengan jalan yang haram misalnya ya. Aneh-aneh lah pokoknya. Yang penting terpenuhi aja itu. Benar. Jadinya kita pengen kelihatan kaya gitu. Karena memang ini sih salah di masyarakat, bahwa definisi ya. Kita tuh senang hal-hal yang menipu gitu. Ya. Kita hanya sebatas ya kasat mata saja. Kita melihat orang sukses atau tidaknya itu dari berapa harta yang dia punya, materi, hanya sebatas itu saja. Tapi kita nggak mau tahu bagaimana dia bisa mendapatkan itu semua. Iya, betul. Kalau dengan cara-cara yang tidak halal gitu ya, terus kita anggap orang tersebut sukses. Betapa naifnya kita gitu. Betul, iya. Kita menutup mata lah gitu. Iya, kita menutup mata kita gitu. Makanya saya nggak terlalu kayak heran gitu atau nggak takjub. Oh, ini kok anak muda bisa kaya raya gitu. Ya sudah, saya menganggap hal itu bukan suatu prestasi. Kalau saya hanya mengukur itu sebagai puncak kesuksesan. Karena kalau saya hanya mengukur itu sebagai puncak kesuksesan, berarti saya akan selamanya memiliki rasa iri hati. Nah, saya sih lebih fokus terhadap bukan hasilnya, tapi prosesnya. Bagaimana dia bisa mendapatkan itu semua. Itu yang menjadi suatu pembelajaran gitu. Kalau dia bisa, ya saya juga bisa. Itu yang menjadikan motivasi gitu untuk diri kita. Nah, jadi kalau dari pertanyaan tadi, misalnya mengapa sih dalam bekerja itu kadang kita merasa jenuh? Ya kita harus coba cari tahu.
apakah pekerjaan yang kita lakukan saat ini ada pekerjaan yang selama ini itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Kalau hal itu bukan menjadi hal yang penting bagi kita, ya pasti selamanya kita akan merasa jenuh. Betul. Nah, ini yang harus kita coba evaluasi. Kenapa nih saya bekerja di tempat ini? Ya. Iya, itu tujuannya apa nih? Tujuannya apa nih? Kalau misalnya hanya sekedar mencari uang, apakah nggak ada alternatif yang lain? Betul. Ya. Kalau misalnya nggak ada alternatif yang lain, ya kita dituntut oleh misalnya beban kehidupan, kita harus menjadi pencari nafkah, keluarga, ya sudah. Tapi kita harus mencari suatu hari nanti alternatif yang lain. Iya, gitu. Hanya bertahan beberapa saat saja gitu di situ. Iya, ya. benar. Terus sambil mempersiapkan sesuatu yang memang kita rencanakan gitu. Nggak ada kata terlambat, Bung. Nggak ada kata terlambat. Dan selama ini kan kita merasa, waduh, gue udah kepala 4 nih. Kalau gue keluar pekerjaan ini gimana nih nasib keluarga gue? Kesannya nasib keluarga kita itu yang menentukan tempat di mana kita bekerja. Kita nggak percaya punya Tuhan gitu. Apalagi kalau kita bekerja di tempat yang istilahnya nggak ada juntrungan manfaatnya gitu. Benar-benar. Ya misalnya kita bekerja di suatu tempat yang udah menjadi rahasia umum lah. Ini bukan tempat yang lebih banyak manfaatnya, misalnya lebih banyak mudaratnya gitu. Tetapi uangnya banyak misalnya. Pasti biasanya gitu sih. Pujiannya di situ biasanya. Nah itu, kita takut. Nah akhirnya udah, kita tetap stay di sana. Tempat dulu di mana saya bekerja tuh, Bung. Wah itu maksiatnya banyak banget. Itu istilahnya tuh depan, belakang, terus kiri kanan tuh semuanya istilahnya menyerang dari segala penjuru. Saya waktu itu sempat ini juga gundah gulana gitu. Kalau saya pindah gimana ya? Itu sih. Pasti gagal itu sih. Nasib keluarga gue gimana ya? Itu yang menjadi dilema buat saya waktu itu. Apalagi saya ditawarin promosi lagi. Wah, itu lagi. 3 bulan bekerja, 3 bulan libur. Wah. 3 bulan liburnya itu gaji tetap dibayar. Kurang enak gimana itu, Pak? Terus pulang pergi naik bisnis kelas pesawatnya gitu kan. Nah ini kan akhirnya menjadi dilema sebenarnya. Saya ditawarin, orang kan biasanya minta. Tolong dong bos, gue dipromosiin. Saya kagak. Don, ayo Don, kerja di office. Saya malah beralasan, aduh gue nggak bisa komputer nih. Pokoknya saya cari-cari inilah hal-hal yang bisa menghindari saya. Karena saya udah tahu, saya kerja di sini tuh nggak bakalan lama. Saya punya goal bahwa saya kerja di sini hanya 5 tahun, setelah itu udah saya keluar. Nah di situ saya komitmen gitu. Meskipun baru 2 tahun berjalan, udah ditawarin promosi. Gimana tuh? Nah, ya tetapi kan itu sebenarnya tergantung lagi kepada diri kita, Bung. Apakah kita mau memegang komitmen atau tidak? Ya hidup itu kan pilihan sebenarnya. Ya, tetapi saya waktu itu ya karena saya udah bulat, ini saya niat saya ya udah saya Bismillah aja, saya keluar. Malah pas udah keluar dikirimin tiket pula lagi untuk balik lagi. Balik lagi ya. Iya. Saya sampai bingung gitu. Saya email kan perusahaan. Gimana sih kan gue udah keluar gitu, kenapa masih dikirimin tiket? Nah, ya sudah, saya nggak minta tiketnya dikirim, ya udah nggak saya pakai gitu. Nah ini Gong, jadi kita harus punya prinsip memang dalam hidup ini. Nggak mungkin kita selalu berada di ranah abu-abu gitu. Kalau kita selalu berada di ranah abu-abu, nggak mungkin kita bisa menikmati pekerjaan kita. Karena pekerjaan itu bukan hanya sekedar berapa banyak hasil yang kita bisa bawa pulang, tetapi seberapa besar kita bisa berkontribusi gitu dalam pekerjaan tersebut. Hati kita di situ nggak sih? Hati kita di situ gitu. Kalau hati kita di situ, kita nggak akan tuh misalnya dilanda jenuh, dilanda istilahnya putus asa, ya nggak mungkin. Betul. Nah jadi ya itu pesan saya, coba tanya ke diri kita. Betul. Niat kita apa? Bekerja di tempat kita saat ini. Kalau niat kita salah, maka tidak ada kata terlambat untuk mengubahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas sharing-sharingnya pada siang hari ini. Dan jangan lupa tonton terus Beyond Education dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman.